Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Dwi Arianti. Nomor induk mahasiswa 2007026069 dari kelas Gizi 2C. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang mengidentifikasi boraks dalam sampel bahan makanan. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, di sini ada bahannya, yaitu ada sampel bahan makanan. Nah, sampel bahan makanan itu di sini ada 5 sampel. Yang pertama itu ada bakso. Nah, ini ada cilok. Dan ini ada empek-empek, rompek-empek. Nah, terus ada juga yang keempat lontong. Dan yang terakhir itu ada tahu. Nah, untuk selain ada sampel bahan makanannya, ada juga yang utama itu ada kunyit. Nah, ini untuk kunyit yang belum dihilangi kulitnya, belum dikupas. Nah, untuk yang sudah dikupas ini ada ini contohnya yaitu. Nah, terus ada juga sedikit air secukupnya saja. Dan setelah itu ada alat yang digunakan dalam percobaan ini, yaitu ada saringan. Yang utama itu ada saringan. Ini untuk digunakan menyaring kunyit yang sudah dihaluskan, dan ada parut untuk menghaluskan. Sebenarnya untuk menghaluskan itu ada 2 cara, yaitu bisa ditumbuk atau bisa diparut. Nah, setelah itu ada alat pendukungnya seperti wadah dan pisau untuk kupas. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian. Tapi sebelum melakukan pengujian perlu diketahui di sini kita menggunakan alat yang sederhana dan mungkin bisa berguna untuk masyarakat di sekitarnya untuk menguji ada tidaknya bahan makanan itu mengandung boraks atau tidak. Nah, itu di sini menggunakan kunyit yang sudah saya sebutkan tadi bahannya. Ada kunyit. Nah, ini kan contoh kunyit yang sudah dikupas. Nah, setelah dikupas itu kita dihaluskan. Kunyitnya itu saya haluskan. Nah, dihaluskan itu bisa diparut atau bisa ditumbuk. Di sini saya memilih untuk diparut. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, ini kita ambil parut aja secukupnya kunyitnya. Kira-kira bisa digunakan untuk 5 sampel bahan makanan. Kalau di praktikum ini 5 sampel bahan makanan. Mungkin kalau ini yang ingin mencoba itu bisa secukupnya saja dikira-kira. Nah, ini ada contoh yang sudah jadi itu yang sudah diparut semuanya. Ini saya kira-kira cukup untuk menguji sampel bahan makanan ini. Nah, ini setelah diparut itu saya akan melakukan diperas, tapi sebelumnya itu ditambah sedikit air untuk mengeluarkan dan membentuk cairannya. Nah, itu kita masukkan di sini. Nah, habis itu kita tambah air sedikit. Tambah air sedikit saja. Lalu saya peras. Nah, ini diperas. Nah, ini kan keluar ya. Nah, itu sampai kira-kira cairannya cukup untuk digunakan. Di sini saya ada contoh yang sudah jadi. Cairannya itu ada ini. Contohnya cairan ekstra kunyit. Cairan kunyitnya ini bisa digunakan. Tapi perlu diketahui ini belum bisa digunakan untuk alat sederhana ya, karena harus ada tambahan lagi bahan, yaitu ada tusuk gigi. Nah, ini ada tusuk gigi yang belum terendam ya, masih. Nah, ini saya celupkan, sudah ada larutan nih, saya celupkan di cairan kunyitnya, cairan ekstra kunyitnya. Ini dicelupkan dan ditunggu 2-3 jam. Kira-kira 2-3 jam setelah kerendam, teresap semuanya. Nah, itu kita ambil tusuk giginya. Nah, itu untuk dikeringkan. Itu bisa dikeringkan di sinar matahari langsung atau bisa di suhu ruang. Nah, itu tergantung yang utama itu kering. Nah, kira-kira untuk pengeringan itu bisa sehari atau kurang lebih ya sekitar 2-3 jam itu. Ya, kira-kira bisa dicek untuk kadar kekeringannya juga. Nah, ini contoh untuk sampel yang sudah kering.
tusuk giginya dan sudah tercampur, sudah keresap air kunyit, ekstrak kunyitnya itu. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa dijadikan sebagai alat sederhana untuk mendeteksi ada tidaknya kandungan borak dalam suatu bahan makanan. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Nah, pengujiannya di sini ada sampel bahan makanan bakso, cilok, empek-empek, lontong dan juga tahu. Nah, di sini dilakukan pengujian satu persatu. Langkahnya yaitu pertama kita ambil tusuk gigi yang sudah direndam tadi, dikeringkan. Nah, itu kita ambil dan kita langsung tusukkan saja ke sampel bahan makanan yang akan diuji. Nah, itu kita tusukkan saja. Nah, sudah semua kita lakukan, ditusuk satu persatu semua ya. Cilok, untuk cilok, ini untuk cilok. Nah, untuk yang ini untuk empek-empek. Dan ini ada juga lontong. Dan yang terakhir ada tahu. Nah, setelah saya tusuk, langkahnya itu kita tunggu 2-3 menit. Itu kira-kira berubah warnanya atau tidak. Setelah 2-3 menit, kira-kira kurang lebih sekitar segitu waktunya. Ini saatnya saya akan membuka tusukan ini atau melepaskan tusukan ini dan mengamati hasilnya bagaimana, apakah sampel bahan makanan atau bahan makanan yang saya gunakan ini mengandung boraks atau tidak. Nah, yang pertama yaitu ada bakso. Ini saya coba untuk membuka. Alhasil warna tetap kuning, tidak ada warna merah atau yang menuju ke merahnya. Ada cilok. Nah, cilok ini coba saya buka. Ini juga terbukti bahwa warnanya tetap punya, tidak berubah warnanya atau menuju ke warna merah. Yang ketiga itu ada empek-empek. Nah, ada empek-empek. Di sini juga sama. Dia tidak mengandung warna merah atau mengalami perubahan dari kuning menjadi merah. Dan yang untuk lontong, nah untuk lontong ini sendiri, ini berubah sedikit menuju ke merah. Yang tahu, saya buka. Alhasil kunyitnya ini tetap warna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.